Nah, sekarang kita akan melihat siapa-siapa mereka, ya. Kalau kita baca di Markus 16 ayat 1, itu di sana dikatakan setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome. Ya. Kalau di kitab punya bacaan ini dikatakan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ya. Jadi di Matius hanya disebut Maria Magdalena dan Maria yang lain. Sementara di dalam Markus 16 ayat 1 di sana dibilang Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome. Ya. Di dalam Lukas 24 ayat 10 di sana disebut perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala atau Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka. Ya. Nah, sekali lagi saya tanya kepada teman-teman, kenapa jadi Markus sebut yang nama beberapa, Matius saja sebut 2 nama saja, Lukas sebut beberapa nama? Lagi-lagi kita tidak perlu persoalkan, karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini mereka punya sudut pandang yang berbeda dalam memahami situasi. Jadi tidak usah kita perdebatkan siapa yang pergi di sana. Ya. Tetapi intinya adalah mereka adalah beberapa perempuan. Nah, sekarang saya tanya teman-teman, kenapa bukan ibu Yesus yang pergi? Harusnya ada ibu Yesus. Tapi kalau kita melihat di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak disebutkan ada ibu Yesus atau keluarga-keluarga Yesus. Ya. Pertanyaan yang kedua, kenapa murid-muridnya juga tidak pergi? Ya. Tetapi justru perempuan-perempuan lain yang pergi. Ini menarik teman-teman. Ya. Kenapa perempuan-perempuan seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, ya. Kalau di Markus sebut bilang Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, Yoses, Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Ya. Itu kenapa? Berdasarkan catatan Alkitab, tidak ada saudara-saudara Yesus, tidak ada ibu Yesus, tidak ada para murid-murid, tetapi perempuan-perempuan yang pergi. Ya. Kalau kita melihat catatan Alkitab, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, nama-nama yang saya sebut tadi, baik itu Maria Magdalena, Maria apalagi ibu Yakobus, ya, terus Salome. Kalau teman-teman lihat di dalam Markus 15 ayat 40, Markus 15 ayat 40, di sana dikatakan bahwa mereka ini adalah perempuan-perempuan yang termasuk melihat Yesus di bawah kaki salib. Ya. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Jadi ketiga perempuan ini adalah perempuan yang senantiasa berada di kaki Yesus atau senantiasa mengikuti Yesus. Ya. Di dalam Lukas 8 ayat 3 di sana dikatakan juga disebut tentang Yohana. Kalau tadi di beberapa di mana tadi ya? Di Lukas ya. Lukas ada menyebut nama Yohana. Lukas 24 ayat 10, perempuan-perempuan itu yang pergi ke kubur itu Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Ya, kalau kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 3, Yohana itu adalah seorang istri dari seseorang bernama Kusa, bendaharanya Herodes. Ya. Perempuan-perempuan yaitu Yohana, Maria Magdalena, terus Maria ibu Yakobus, ternyata selama Yesus masih hidup dan melayani, mereka orang yang senantiasa mengikut Yesus. Mereka senantiasa melayani Yesus. Mereka senantiasa mensupport Yesus. Ya. Dan di antara nama-nama itu Maria Magdalena itu paling populer. Paling populer karena dia pernah diusir setan oleh Yesus. Ya, di dalam Lukas 8 ayat 1-2. Itu seorang bernama Maria Magdalena, ya, itu dibebaskan dari 7 roh jahat. Itu bisa kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 2, 1 dan 2. Nah, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, terlihat bahwa orang-orang yang pagi-pagi benar datang kepada Yesus itu memang terbiasa untuk mengikuti Yesus. Makanya mereka pagi-pagi benar, ya, pagi-pagi benar mereka mau datang. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa mengikuti Yesus senantiasa. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang sering mengikut Tuhan atau orang yang pernah mengalami kasih Tuhan, sama seperti Maria Magdalena ya, dia itu pernah dibebaskan oleh Tuhan dari 7 roh jahat. Orang-orang yang senantiasa mengikut Tuhan akan punya kerinduan untuk selalu datang pada Tuhan. Ya. Ini poin yang penting. Jadi kalau orang-orang yang terbiasa mengikut Tuhan, dia pasti
pagi-pagi benar dia akan datang dan bersekutu bersama Tuhan. Karena dia sudah terbiasa. Memang agak sulit bagi kita yang baru memulai saat teduh, baru memulai untuk membaca Alkitab setiap pagi. Agak kesulitan untuk kita bangun pagi. Tetapi kita melihat dari Maria, beberapa ibu-ibu yang disebutkan di sana, mereka itu memang dari dulunya mereka itu melayani Tuhan. Mereka itu selalu mengikut Yesus dengan begitu sungguh-sungguh. Sehingga ketika Tuhan Yesus mati pun mereka pagi-pagi benar mereka punya kerinduan untuk datang. Mereka adalah orang-orang yang pernah diselamatkan oleh Tuhan. Maria pernah diselamatkan karena dia dirasuk oleh setan. Mereka orang-orang yang pernah merasakan kebaikan Tuhan. Ketika mereka merasakan kebaikan Tuhan, mereka datang kepada Tuhan pagi-pagi benar. Jadi teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga punya kerinduan yang sama? Kita semua adalah orang Kristen yang telah diselamatkan Tuhan seperti Maria Magdalena yang dikuasai oleh setan, tujuh setan. Dan kemudian dia diselamatkan oleh setan, oleh Tuhan. Dan itu membuat dia datang kepada Tuhan, punya kerinduan untuk melayani Tuhan, mau memberi dirinya untuk mengikut Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus mati pagi-pagi benar dia mencari Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Apakah kita serindu Maria Magdalena untuk pagi-pagi benar datang kepada Tuhan? Kalau kita belum serindu Maria Magdalena dan teman-temannya, berarti kedewasaan rohani kita perlu untuk direfleksi kembali. Ya. Tadi di awal saya sudah bilang, kenapa Maria Magdalena yang pergi tetapi ibu Yesus tidak pergi, saudara-saudara kandung tidak pergi? Ya. Maria sebagai ibu Yesus beserta saudara-saudaranya pasti saat itu merasa begitu syok sehingga ia tidak bisa pergi ke kubur Yesus. Sementara Yusuf, ayah Yesus, menurut beberapa penafsir itu sudah mati. Jadi ketika Yesus mati, Yusuf lebih dulu mati. Ya. Dari mana kita tahu Yusuf sudah mati? Ya. Dari pernyataan Yesus ketika disalib. Ketika disalib, Yesus bilang kepada Yohanes di dalam Yohanes 19:26-27. Ya. Ibu, inilah anakmu. Yohanes, itulah ibumu. Kenapa? Karena Yusuf sudah tidak ada. Jadi Yesus mempercayakan Maria dijaga oleh Yohanes. Di dalam tradisi Yahudi seperti itu. Ya, di dalam tradisi Yahudi seperti itu. Jadi nampaknya Maria sebagai seorang janda ini shock sekali. Ya. Sehingga dia tidak kuat untuk datang kepada Yesus, datang melihat kubur anaknya. Ya. Sementara para murid itu sejak awal sudah kabur. Di dalam Markus 14 ayat 50 ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, itu mereka sudah kabur. Markus 14 ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ketakutan yang besar, rasa shock yang mendalam, itu menjadi alasan kenapa mereka tidak datang pagi-pagi cari Yesus. Ya. Jadi kalau kita tarik dalam aplikasi, persoalan-persoalan hidup mereka, ya entah itu shock berat, entah itu ketakutan, itu kemudian membuat mereka tidak datang pagi-pagi, tidak punya kerinduan. Ketakutan lebih besar kuasanya menghalangi langkah mereka sehingga mereka mau datang kepada Yesus. Terkadang dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen juga demikian. Kesulitan hidup, persoalan-persoalan, sakit penyakit, pergumulan-pergumulan, itu lalu kemudian menjadikan alasan bagi kita untuk tidak mau datang kepada Tuhan. Ya. Maria ibu Yesus shock betul-betul. Para murid kabur sehingga mereka sama sekali tidak datang ke kubur Yesus. Hanya perempuan-perempuan ini yang datang. Ya. Banyak orang Kristen hari ini ketika kesulitan mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka justru menukar imannya hanya karena gara-gara kesulitan hidup. Ya. Gara-gara kesulitan hidup mereka jangankan datang cari Tuhan, mereka bahkan menukar imannya dengan beras, dengan Indomie. Bahkan kalau kita lihat di Soe itu banyak sekali kita punya saudara yang kemudian berpindah menjadi Muslim. Hanya karena apa? Hanya karena kesulitan hidup. Seringkali kesulitan hidup menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkan Tuhan, menjadi alasan bagi kita untuk tidak mau mencari Tuhan, sama seperti para murid Yesus. Ya. Memang berat bagi Maria. Sakit penyakit yang ia sakit hati mungkin ya, shock yang mendalam itu kemudian dia tidak datang kepada Yesus. Ya, kita sebagai manusia bisa memahami situasi kondisi Maria.
Tetapi juga kalau kita tarik aplikasi, kita perlu belajar dari hal ini, bahwa kadang-kadang juga kita sama, sok, sakit, ya, hati, kebencian, dendam, amarah, ya, itu kadang-kadang membuat kita menutup diri dan tidak mau datang kepada Tuhan.